Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala falyadhaku qalila walyabku kathira jazaan bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih pada bab larangan tertawa terbahak-bahak. Para ulama ahli sufi itu mengkategorikan tertawa terbahak-bahak itu makruhun wa huwa makruhun wa huwa min amalis sufaha, yaitu tertawa terbahak-bahak yang tidak ada sebabnya, hanya sekedar tertawa-tertawa saja, itu dikategorikan oleh ulama sufi adalah min amalis sufaha, dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Itu. Qala haddatsana al-Khalil ibnu Ahmad haddatsana Mani' haddatsana ibnu Jawiyah haddatsana ibnu Abi Ghalib haddatsana Hisham haddatsa Al-Kautsar bin Hakim an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ila al-masjid fa idza qaumun yatahaddatsuna wa yadhhakuna fa waqafa wa sallama alaihim thumma qala aksiru zikra hazimil ladzat. Qulna wa ma hazimul ladzat ya Rasulullah? Qala al-mautu. Diceritakan dari Ibnu Umar bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk menuju masjid. Lah, Rasulullah menemui sekelompok orang yang saling berbicara, kemudian di situ sampai tertawa lepas, sampai tertawanya nggak karu-karuan. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Setelah itu Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat penjemput kelezatan. Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya itu, wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah? Kira-kira apa yang penyebab hilangnya pencabut kelezatan itu apa ya wahai Rasul? Qala al-mautu, yaitu kematian.
Dari hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengingat kepada kematian, bahwa orang hidup di dunia ini seperti abirus sabilin, yaitu hanya singgah sejenak. Jadi seperti musafir, tahu-tahu tetangga kita meninggal dunia, saudara kita diumumkan meninggal dunia, kemudian giliran kitanya kapan. Nah, ini Rasulullah menyuruh kita untuk selalu mengingat kematian, sehingga dimanapun berada kita harus berzikir kepada Allah Ta'ala. Thumma kharaja ba'da dhalika marratan ukhra fa idza qaumun yadhakuna faqala amma walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Setelah kejadian itu Rasulullah keluar, ternyata menemui sahabat tadi juga sama, masih tertawa terbahak-bahak, nggak tahu yang dibahas apa, sehingga Rasulullah bersabda begini yang kedua kalinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian semua akan sedikit sekali untuk tertawa dan pasti akan menangis itu lebih banyak. Maksudnya apa? Rasulullah itu diberikan oleh Allah mukjizat yang ditampakkan di hadapannya itu surga dan neraka, kondisinya bagaimana. Disitulah Rasulullah akan lebih sedikit tertawanya daripada menangisnya lebih banyak, tertawanya sedikit. Jangankan Rasulullah, ulama-ulama kita yang sudah pada makom ahli tasawuf beneran, bukan katanya tapi ahli tasawuf beneran, itu bahkan sampai istrinya ditinggal untuk benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi yang tiap malamnya itu biasanya bersama istrinya pun kalau sudah waktunya menghadap kepada Allah jam 11 malam sudah ditinggal, berasik-asik ria dengan Allah Ta'ala sampai subuh. Lah ini ulama-ulama kita ini masih ada yang seperti itu. Jadi memang untuk memasukkan hati yang bersih, maka harus tiap malam itu bersukaria dengan Allah Ta'ala. Ya, paling tidak kondisi kita ini ya jam 2 pagi lah kita menghadap kepada Allah Ta'ala, sehingga kalau kita istiqomah maka hati kita akan jernih dan perbuatan-perbuatan keji yang lain insya Allah dengan sendirinya akan hilang dari badan kita ini. Thumma kharaja aydan fa idza qaumun yadhakuna wa yatahaddatsuna fa sallama alaihim thumma qala innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i yaumal qiyamah faqila wa manil ghuraba'u yaumal qiyamah qala alladzina idza fasada an-nasu salahu. Kemudian Rasulullah keluar lagi,
mendapatkan orang-orang itu lagi. Jadi 3 kali Rasulullah ini mengetahui sahabatnya tertawa lepas, kemudian mensalaminya, kemudian Rasulullah bersabda, Islam itu dimulai dari keadaan asing dan nanti kembali asing juga. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing nanti pada hari kiamat nanti. Kemudian sahabat itu bertanya, siapa ya wahai Rasul yang dimaksud al-ghuraba'u yaumal qiyamah? Orang-orang asing pada hari kiamat nanti adalah alladzina idza fasadan nasu, yaitu orang-orang yang saat itu manusia penduduknya sudah rusak akhlaknya, enggak karu-karuan, ternyata ada seseorang yang mau memperbaiki akhlak dari penduduk itu, dari bangsa itu. Itulah yang dimaksud orang-orang yang asing. Jadi hadis ini menasihati kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita dianjurkan oleh Rasulullah memperbaiki akhlak kita dulu, kemudian baru orang lain sekitar kita. Warwa Ja'far bin Aun an Mas'ud an Aun bin Abdullah, kana Nabi la yadhaku illa tabassuman wa la yaltafitu illa jami'an, yakni yaltafitu bi jami'i wajhihi. Nah, diriwayatkan Rasulullah itu ketika tertawa itu tidak tertawa seperti kita terbahak-bahak enggak karuan ketika mendengarkan Cak Lontong stand up komedi seperti itu, tetapi la yadhaku illa tabassuman. Rasulullah itu tertawanya hanya tersenyum saja, jadi enggak tertawa lepas seperti kita ini. Wala yaltafitu illa jami'an. Rasulullah ketika menghadap seseorang, menghadap sahabatnya, itu seluruh wajahnya langsung dihadapkan, jadi enggak pakai lirik-lirik. Itu akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadzal khabar dalilun ala anna tabassum mubah. Hadis ini menjelaskan bahwa tersenyum itu hukumnya adalah mubah. Wa innaman nahyu 'anid dhahki bil qahqahati. Yang dilarang adalah tertawa lepas, terbahak-bahak, enggak karu-karuan, itu yang dilarang. Fayam bagi lil aqili alla yadhaku bil qahqahati. Fa inna man dhahika qahqahatan fid dunya qalilan baka fil akhirah katsiran. Maka harusnya orang yang mempunyai akal sehat, kata Rasul, tidak tertawa lepas terbahak-bahak. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak di dunia sedikit, dia akan mampu menangis di akhirat banyak sekali. Artinya siapa di dunia ini tertawa banyak sekali, maka dia akan menangis nanti di akhirat lama sekali. Artinya diidentikan orang yang tertawa lepas itu seperti tidak memikirkan akan adanya hari akhir. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Surat At-Taubah ayat 82. Hendaklah kita itu tertawanya itu sedikit saja. Walyabku katsiran, dan menangisnya itu lebih banyak. Menangis atas dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dari pagi sampai pagi lagi. Maka bagaimana kita menangis
yang banyak, yaitu ketika kita bangun di tengah malam, kita laporkan kondisi kita kepada Allah Ta'ala. Itulah tandanya orang yang beriman sesungguhnya. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa yang benar-benar itu, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Pada malam harinya dia hanya sedikit saja tidurnya. Bahkan ada ulama yang tidurnya itu habis maghrib tidur jam 10 malam, bangun sampai beliau beribadah sampai duha, baru balik lagi ke rumahnya. Sampai seperti itu. Akhirnya apa? Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menghadap kepada Allah di malam harinya. Kebanyakan kita menghadap kepada Allah di malam hari ketika kita ada masalah. Nah, itulah kemudian di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, namanya ikhlas itu perbuatan yang tiap hari kita lakukan. Itulah namanya ikhlas. Kalau ada masalah baru kita menghadap kepada Allah, berarti kita masih belum dinamakan ikhlas, walaupun itu ajaran Rasulullah. Dan Al-Quran mengatakan fafirru ilallah. Ketika ada masalah, fafirru ilallah. Itu ajaran Rasul, ajaran Al-Quran. Kita disuruh lari kepada Allah Ta'ala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ajiban min dhahikin wa min waraihi an-nar wa min masrurin wa min waraihi al-maut. Hasan Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, aku heran dengan orang yang mampu tertawa lepas terbahak-bahak, sedangkan di belakangnya itu adalah ada neraka. Dan aku juga heran terhadap orang yang mampu bersenang ria, wa mi waraihi al-maut, padahal maut selalu mengincarnya. Waqila marral Hasan al-Basri bi syabin wa huwa yadhaku. Diceritakan bahwa Hasan al-Basri berjalan dengan seorang pemuda. Kemudian pemuda itu tertawa lepas terbahak, enggak tahu masalahnya apa itu, enggak dijelaskan di sini. Kemudian Hasan al-Basri berkata kepada pemuda itu, ya bunayya, hal jizda as-sirat, apakah engkau sudah pasti selamat dari sirat nanti di akhirat? Qala la. Faqala hal tabayyana laka ilal jannah tasiru amnar. Apakah engkau sudah jelas nanti ujungmu itu di surga atau neraka? Qala la. Pemuda menjawab tidak. Faqala, bertanya Imam Hasan Al-Basri kepada pemuda itu, fa fima hadzal dhahk, kenapa engkau mampu tertawa terbahak-bahak? Qala fama ru'ya hadzal fata dhahikan ba'daha qad. Setelah dinasihati begitu, pemuda itu kemudian tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Yakni anna qala al-Hasan waqa'a fi qalbihi fataba 'anil dhahk. Itulah perkataan ulama kita terdahulu, sekali ngomong langsung masuk ke dalam qalbunya. Kenapa? Karena ulama dulu, wa hakadha kana al-ulama fi hadzal zaman innahum kanu idza takallamu bil mau'izati waqa'a kalamuhum mawqi'an li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi. Ulama dahulu itu mengamalkan ilmunya, fa yanfa'u ilmuhum ghairahum,
kemudian ilmunya itu bermanfaat untuk yang lainnya. Fa amma ulama'u zamanuna fa innahum la ya'maluna bi ilmihim. Nah, ini kebalikan. Ulama dahulu itu mereka mengamalkan ilmunya sehingga omongannya langsung nancep ke hati. Ulama sekarang, kata pengarang kitab ini, mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi mereka ngomong hanya sekedar dongeng ilmu, katanya begitu. Fala yanfa'u ilmuhum ghairahum, sehingga ilmunya itu tidak manfaat bagi yang lainnya. Inilah kritikan bagi pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, yang mudah-mudahan kita semuanya ini dapat menjaga lisan kita, karena ini terus terang berat, tertawa, terbabak itu berat sekali. Ini mudah-mudahan kita bisa mengontrol apa yang dinasihatkan oleh kitab Tanbihul Ghafilin ini, dan semoga kita yang berada di sini mampu mengingat apa itu yang dimakan al-maut, sehingga kita insya Allah nantinya kalau sudah mengingat maut, kita pasti akan selalu syukur kepada Allah Ta'ala dengan ditandakan mau beribadah sekuat tenaga walaupun di tengah malam. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.